Mari kita mulai merapat jemaah. Monggo merapat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para bapak, para ibu dan saudara-saudariku sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah yang hingga saat ini masih terus melimpahkan berbagai nikmat yang tak terhingga. Di antaranya kita masih berada di bulan-bulan haram yang Allah Ta'ala mengatakan inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Itu merupakan ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang haram yang dijelaskan dalam hadis, ya, yang 3 berurutan dan yang 1 bersendirian, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini 3 bergandengan dan yang 1 bersendirian, yaitu bulan Rajab, ya. Dan alhamdulillah kita masih berada di salah satu bulan haram tersebut. Itulah agama Allah yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jadi kita dilarang untuk berbuat zalim secara khusus di 4 bulan ini. Enggak boleh berbuat zalim di 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Walaupun tentunya maklum bagi kita berbuat zalim di bulan apapun tidak boleh. Tapi di 4 bulan ini lebih tidak boleh, lebih dilarang. Seperti kita maklumi juga berbuat maksiat dimanapun nggak boleh. Berbuat maksiat di dalam masjid lebih tidak boleh lagi. Baik, maka di 4 bulan ini hendaknya kita lebih berhati-hati untuk menjaga diri kita dari memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, intinya kita masih berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan-bulan haram, yang malam hari ini kita berada di tanggal berapa, Pak? 1 Muharram, nggih. 1 Muharram, ya. Tapi kita tidak memperingati tahun baru Hijriah. Ini bukan pengajian tahun baru Hijriah. Hanya saja, Pak, ngepasi, ya, pas bisa, ya,
pas isone nggih niki. Ya, jadi bukan diniatkan untuk memperingati tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah, tidak, karena hal itu tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam kita yang saleh. Intinya kita kembali ya, masih berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Haram, wabil khusus bulan Muharram. Yang di bulan Muharram ada syariat puasa secara khusus, yaitu puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura tanggal 10 ya, tetapi untuk membedai supaya beda dengan ahlul kitab, maka disyariatkan puasa tanggal 9-nya juga, 9 dan 10, atau 10 dan 11, tapi yang lebih utama 9 dan 10. Berarti tanggal hari apa kita puasanya nanti? Ini Rebo ya, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Semoga Allah mudahkan untuk kita berpuasa di hari itu, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Yang kalau bulan kemarin kita sudah puasa Arafah, puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sudah dihapus dosa kita. Terus datang lagi bulan Muharram, ada syariat puasa Asyura. Lah dosane wingi wis dihapus, kok ndadak poso melih ngoten. Puasa lagi. Ya, karena kesempatan ini tidak Allah berikan kepada semua hamba, alias tadi atau kemarin atau kemarinnya sudah ada saudara kita yang Allah panggil sehingga nggak ada kesempatan untuk puasa di bulan Muharram ini. Maka kita yang masih Allah berikan kesempatan, mudah-mudahan sampai hari Asyura itu tanggal 10 dan diikuti sebelumnya tanggal 9, kita masih bisa melaksanakan puasa tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke materi, yaitu bagaimana kita berusaha untuk menciptakan suasana yang ilmiah, suasana yang penuh dengan ilmu di rumah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Dalam At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah menjaga kita, melindungi kita dari neraka. Amin. Allah memfardukan, ya, di antara kefarduan syariat kita, yaitu untuk memberikan penjagaan kepada diri kita sendiri dan juga keluarga kita dari api neraka. Apa maksudnya? Apakah dengan membuat benteng yang tinggi, yang kuat, yang kokoh dari neraka? Tentu tidak. Karena ketika kita membuat, terus nanti terjadi hari kiamat, semuanya hancur. Maka apa maksud menjaga diri dari neraka, menjaga keluarga dari neraka? Dikatakan oleh Imam Qatadah
rahimahullah, ya'muruhum bi ta'atillah wa yanhahum an maksiyatihi, yakni menyuruh mereka, menyuruh keluarga kita itu untuk mentaati Allah dan melarang mereka dari bermaksiat kepada Allah. Ini bentuk penjagaan diri dan keluarga dari api neraka. Bukan sekali lagi dengan membuat benteng yang kokoh, pakai baju besi yang tidak, semuanya itu akan hancur ketika datangnya yaumul qiyamah, sebagaimana keyakinan yang sudah kita yakini. Tapi menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan menyuruh mereka untuk taat. Yang tentunya kalau kita menyuruh mereka taat, nomor satu, diri kita juga harus lebih dahulu taat, ya, sehingga menyuruh anak untuk sholat, 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 tapi bapaknya enggak sholat, ibunya enggak sholat, cuman ngongkon, ya, cuman nyuruh, sehingga ada istilah apa Pak, orang tua atau kiai, jargoni, nyun ngapunten, ada yang namanya Pak jargoni? Enggak ada ya? Masya Allah, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni, bisanya ngomong, ya tidak. Tapi orang tua yang nyuruh, nak sholat, 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 dia harus sholat sebagaimana halnya yang lain. Sebelum sholat, apa itu Pak? Sebelum anak diperintah untuk sholat, belajar sholat, menuntut ilmu, sehingga kita nyuruh anak-anak belajar sing tenanan. Awas jamaah rahimakumullah, jangan sampai ketika kita di majelis ilmu ora tenanan, lah kita mewanti-wanti anak kita untuk belajar itu yang tenanan. Lah kita di majelis ilmu sak penake dhewe misalnya, ini enggak cocok, ya. Maka apa? Ketika kita menyuruh anak kita sholat, kita nomor satu sholat atau sholat dulu, ya, karena hal itu bisa, kecuali hal-hal yang kita tidak bisa, tidak mampu atau belum mampu. Nyuruh tonggone sugih, masya Allah, Kang, mbok yo haji lo sampean iki, padahal dirinya belum haji. Lah napa ora duwe duit? Kowe kuwi haji dhisik. Ya wong aku ora duwe duit misalkan. Ini enggak apa-apa, suruh ajak. Mungkin adik kita, kakak kita, atau saudara kita, atau tetangga kita yang kaya, ingatkan untuk haji, perintahkan untuk umrah, ya, misalkan seperti itu. Lah kita belum umrah, kita belum haji, atau bahkan mungkin apa, korban, kita enggak mampu korban atau belum mampu korban, mengingatkan orang lain, tetangganya, saudaranya untuk korban, enggak apa-apa. Tapi kalau sholat, kita mampu untuk sholat dan perintahkan anak untuk sholat, perintahkan anak untuk belajar sungguh-sungguh, kita juga harus sungguh-sungguh. Jadi cocok, ya. Maka bagaimana mungkin anak disuruh belajar sungguh-sungguh, ya kita belajarnya sak-sae gitu ya. Jangan jamaah rahimakumullah, ya, kita belajar juga harus sungguh-sungguh. Dan ingat, belajar itu enggak kenal usia, ya, belajar terus sampai mati. Kalau belum mati, belajar terus, ya, perintahkan mereka, ya. Maka sekali lagi saya ingatkan, kita yang hadir di majelis taklim seperti ini, kita ini sudah faham, ya, kewajiban untuk beradab di majelis ilmu. Benten kalian anak-anak dhewe nih kalau Pak, napa meleh sing cek TK, SD, ya, bu gurune atau pak gurune ngajari klemak-klemek gitu, anaknya kemelindi. Nah, kalau kita misalkan yang ngajar suara ustadznya misalkan kecil atau klemak-klemek, nek kula niki klemak-klemek napa mboten Pak?
Ya mbukan ngene iki tereng ngitung klemak-klemek. Krana Jepara wonge gagah perkasa gitu. Misalkan ya. Maka apa? Jangan sampai suara ustadz kita yang mungkin kecil atau itu kalem dan seterusnya membuat kita itu tadi nggak beradab yang baik. Jangan. Kita sudah lain dengan anak-anak kita. Ya. Baik. Ya'muruhum bi ta'atillah wa yanhahum 'an maksiatih, dan melarang mereka dari maksiat. Wa ayyaquma 'alaihim bi amrillahi ya'muruhum bihi. Ya ini. Dan kita melaksanakan apa yang kita perintahkan kepada anak-anak kita itu atau keluarga kita. Wa yusa'iduhum 'alaihi, membantu mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Ya, sehingga kalau anak kita belum bisa sholat ya diajari. Kalau kita kurang bisa ngajari, serahkan kepada ahlinya, ya, pada guru-guru yang kita yakini ya bisa mengajari anak-anak kita itu namanya membantu mereka. Ajari mereka baca Quran. Lah kalau kita belum bisa, serahkan kepada ahlinya. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan radda'athum anha wa zahratahum anha. Dan jika engkau melihat ya bahwa ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang muncul dari mereka itu, maka apa? Radda'athum anha, diingatkan, dilarang, ya, jangan dibiarkan. Ini diantara makna ayat Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, sehingga apa? Di rumah harus ada ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Juga dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan makna ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya alimuhum wa adibuhum, ajari mereka ilmu, ajari mereka adab. Ajari ilmu, ajari adab. Ya, yang ilmu yang dimaksud tidak lain ilmu syar'i, ya, ilmu agama. Dalam banyak ayat Allah jelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Seperti misalnya hadis yang masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang jalan menuntut ilmu itu ada dua. Jalan menuntut ilmu ada dua. Jalan apa dan apa? Masya Allah, jenenge ustadz niku ngeten iki Pak, ombenane telu. Bismillah, jazakumullah khairan. Masya Allah, memuliakan tamu, ya. Di antaranya dengan memberinya minum, memberinya makan. Orang jaluk loh, nggih. Ning iki ngajari, nggih. Memuliakan tamu itu di antaranya dengan memberi minum dan makan. Orang jaluk nih, nggih. Itu pelajaran. Ilmu apa tadi? Jalan menuntut ilmu ada dua. Apa dan apa? Jalan hissi dan jalan ma'nawi. Istilah yang disampaikan Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Jalan menuntut ilmu itu ada dua, yaitu jalan yang hissi dan jalan yang ma'nawi. Jalan hissi adalah jalan yang kita lewati tadi. Ada yang
halus nggih, ada yang becek, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang aspal, ada yang tanah. Itu namanya jalan apa? Hissi. Siapa yang menempuh jalan itu untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita tergolong orang-orang yang Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Dengan cara apa? Menempuh jalan menuntut ilmu. Jalan yang kedua, jalan maknawi. Napa niku? Jalan maknawi itu mencatat, atau pertama mendengarkan, mencatat, membaca, menghafal. Ya, kalau anak-anak kita menyetorkan hafalannya, ya nanti dites atau ujian, ulangan, mengulangi pelajarannya, ya itu namanya apa? Jalan maknawi. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu duduk seperti ini tapi mencatat, mendengarkan, memahami, itu sedang menempuh jalan, ya, menuntut ilmu, yang dengan sebab itu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita tergolong orang-orang tersebut. Amin. Alimuhum, jadi ajari mereka, ya, ajarkan ilmu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Wa addibuhum, ya, dan ajari adab, ya, jadikan mereka orang-orang yang beradab. Karena ada kalanya orang itu berilmu, ya, tapi adabnya kurang, ya, sehingga ada kalanya hafal Quran, alhamdulillah, tapi sama orang tuanya durhaka, hafal Quran tapi sama istrinya atau sama suaminya nggak beres, ya. Ini berarti apa? Ilmunya masya Allah, hafal Quran, ilmu nomor 1, tapi adabnya nggak bagus, akhlaknya nggak bagus, belum cukup, ya. Sehingga kalau dikatakan kita ini ingin menjadi orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang saleh, yang setiap hari kita mendoakan orang-orang yang saleh, bukan apa? Bukan minta didoakan orang-orang yang saleh, terutama yang sudah mati, tapi apa? Kita malah mendoakan orang-orang yang saleh. Pripun dungane, Pak? Pernah enggak doakan orang-orang yang saleh? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Dengakne wong sing saleh gitu. Semoga keselamatan tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Mendoakan mereka. Setiap kali sholat kita mesti mendoakan orang-orang yang saleh. Tidak seperti sebagian saudara kita kaum muslimin datang ke kuburan orang-orang saleh supaya apa? Supaya doanya dikabulkan melalui orang-orang yang saleh tersebut. Tidak. Tapi apa? Kalau kita datang misalkan ke kuburan orang yang soleh itu, mendoakan mereka, ya, sehingga kita ucapkan kalau datang ke kuburan, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Mendoakan mereka, bukan malah ndonga minta didongakne, ya, orang saleh, atau berdoa kepada Allah tapi lewat orang-orang saleh, yakni supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, nyedai wong-wong saleh, kuburan mereka tidak boleh, ya. Tapi justru apa? Setiap kali sholat semua kaum muslimin itu mendoakan mereka. Di antaranya ada yang sudah mati dan ada yang masih hidup. Siapa orang yang saleh?
Siapa orang yang soleh itu? Yang kita tentu menginginkan anak-anak kita soleh dan solihah. Siapa orang yang soleh? Dikatakan Syekh Utsaimin juga, ya, man qama bihuquqillahi wa huquqil ibad. Orang soleh itu yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Atau dengan kata lain, orang yang menjaga hablum minallah wa hablum minan nas, itu orang yang soleh. Yang kita ingin menjadi mereka atau golongan mereka, dan kita menginginkan anak-anak dan keluarga kita juga jadi orang-orang yang soleh dan soleha. Caranya, kerjakan hak Allah, tunaikan hak Allah. Hak Allah adalah untuk disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Nyembah Allah saja, jangan disekutukan dengan selainnya. Ya, seperti misalkan ini bulan Muharram, masih banyak dari dulu sampai sekarang, ya, padahal kita sudah sering mengingatkan, ya, atau para ustadz, para mubalik mengingatkan tidak boleh mengagungkan, mengkeramatkan bulan Muharram yang dinamai dengan bulan Suro, ya, nggak berani menikahkan anak di bulan Suro, khawatir nanti salah satu mantennya akan mati, padahal sing bener mati kabeh. Gitu. Nek wani-wani nikahke anak teng bulan Suro niku, mloro-lorone manten niku bakal mati, Pak. Nggih. Sing ngijabke KUA-ne mati. Sing padha rewang mati. Kedua belah besan mati. Niku wong nek wani nikahke anak teng bulan Suro. Lah nek nikahke anak teng selain bulan Suro, mati napa mboten? Yo mati kabeh. Mulakno rasa wedi nikahke anak teng bulan Suro. Lah wong calone kabeh mati. Mau nikah di bulan apa saja itu semuanya mati. KUA-ne yang mati, sing rewang mati kabeh mati. Maka jangan mengkeramatkan dan takut luar biasa dengan bulan Muharram yang dinamai bulan Suro. Enggak berani bangun rumah di bulan Suro, itu ngalamat keluargane enggak bahagia. Enggak berani nyunatke anak teng bulan Suro, khawatir melonyoh ramari mari. Ibu-ibu rawani nglairke anak teng bulan Suro, saking wedine diempet sampai bulan Safar. Piye jajal ibu-ibu? Nah, ternyata napa? Ibu-ibu biasa kendel-kendel malah ibu-ibu nggih. Nglairke anak teng bulan Suro ya perucal-perucul ya ora apa-apa. Alhamdulillah. Maka jangan takut dengan bulan Suro. Hak Allah untuk disembah saja, Allah itu tidak disekutukan dengan yang lainnya. Ya, nggak boleh takut dengan bulan Muharram, nggak boleh takut dengan malam Jumat Kliwon, nggak boleh takut dengan jembatan ini, jembatan itu, pohon besar ini, pohon besar itu. Semuanya itu makhluk, ya, yang berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya kita, ya. Bulan Muharram bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrullah al-Muharram. Maka jangan takut sekali lagi dengan bulan Muharram. Teng mriki enten mboten niki sing ajeng nikahke anak teng bulan Muharram niki? Mboten enten. Nen? Nggih. Daweti. Kadang sing awake dhewe pun wani, bisane ora wani. Ngoten nggih, Pak. Masya Allah, itu karena Masya Allah, ya. Akidah kaum muslimin yang begitu luar biasa, hajatnya, perlunya untuk dibenahi, ya.
Kalau kemarin ya bulan apa? Dzulhijjah, bulan besar. Gede tenan napa nih? Punjungane napa tonjokane? Nah, punjungan, Pak. Nek jenengan nilai sebagai punjungan itu rezeki. Nek ditonjok lah sedina itu tonjokan telu ya klenger. Coba jenengan alhamdulillah itu punjungan telu. Wis rasah masak isu awan sore cukup. Nek sedina ditonjok ping telu ya klenger jenengan. Ya. Nah itu Masya Allah. Berlomba-lomba mengadakan ya walimah uyel-uyelan di bulan Dzulhijjah ya, sampai betul-betul ini Pak ya. Kita punya teman kepala KUA namanya Pak Ketut, wong Bali Pak, wong Bali Muslim ya, jadi ketua KUA. Masya Allah. Kata beliau kalau bulan Muharram Ustaz istirahat ya, saestu niku Pak. Beliau juga heran walaupun ketut ya, karena muslim yang akidahnya tidak seperti umumnya kaum muslimin itu. Dan sepi pokoknya KUA nek bulan Muharram turene piyambak ini. Masya Allah. Itu diantara sebabnya ini rusaknya akidah kaum muslimin. Padahal hak Allah, kalau pengen jadi orang yang soleh tunaikan hak Allah, tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan takut dengan selainnya. Kemudian yang kedua hak hamba ya, hak orang tua, hak anak, hak istri, hak suami, hak tetangga, hak pemimpin, hak rakyat, tunaikan, maka kita akan menjadi orang yang soleh ya. Adapun di sana ada orang yang tadi ya, sekali lagi kalau hak Allah ditunaikan akidahnya mantap ya, ibadahnya luar biasa semangatnya, sholat fardu tidak ketinggalan, kalau laki-laki mesti berjamaah di masjid. Yang ini syiar Islam, saya ingatkan betul jamaah rahimakumullah ya. Kadang Masya Allah ya masjid dibangun gede-gede neng jamaah Masya Allah. Kenapa? Bukan karena lingkungannya memang sedikit muslimnya, bukan, tapi karena yang mau sholat berjamaah ya hanya itu ya. Yang kadang-kadang ada pertanyaan, teng mriki sing haji pun pinten Pak? Jane pun kathah sing haji lho Pak, tapi sing sholat berjamaah nggih niku mawon. Padahal mau sholat jamaah itu enggak nunggu haji. Lebih-lebih memang nikmat bisa haji itu luar biasa ya. Yang semua orang kalau pulang haji menceritakan nikmatnya sholat di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi, sholat berjamaah, Masya Allah, bawa itu sampai ke Indonesia sampai mati ya. Kadang-kadang itu sebenarnya di sini banyak yang haji, tapi ya itu yang sholat jamaah. Nyuwun ngapunten niki nek sing haji teng mriki urung do sholat jamaah iki. Ini bukan titipan panitia loh niki. Aku pokoknya ngomong ngono wae niki nggih. Itu di mana-mana ya. Kalau di sini ada pokoknya tobat ya. Begitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kadang juga apa? Lebih-lebih yang mengenaskan salat subuh. Salat subuh di masjid. Ya. Kadang saya kalau malam tertentu gitu nginep di rumah orang tua Raman Utara mriku nggih. Terus pulang sebelum subuh karena ada jadwal ngajar di Punggur, di pondok. Kadang saya melewati beberapa masjid. Anak lanang niku sing ngitung, Pak. Masjid gede jamaahe 5. Masjid gede jamaahe 10, enten sing loro. Anak lanang itu misalkan saya niatnya sholat di masjid masjid-masjid yang saya lewati, Masya Allah Pak. Kayak sing teng masjid sinten jajal? Mbah-mbah tuyuk-tuyuk nggo batrek. Lah cah nome iki dene ngendi? Masya Allah. Yang kadang-kadang napa maghrib isya bocah-bocah cilik sak baris rong baris nyanyi-nyanyi ra karu-karuan gitu. Salat subuh
Lah kok bocah-bocah bujang-bujange ora enek. Gini ku mbah-mbah tuyuk-tuyuk nggo batrek nggo tongkat. Alhamdulillah sing cah nom do ning endi. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu hak Allah, tunaikan. Kita yang laki-laki punya kewajiban sholat berjamaah di masjid. Yang masih malas-malas, tinggalkan malasnya. Berdoa kepada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya, hafal nggih insyaallah doa niku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan, kegundahan, dari kelemahan dan kemalasan. Nah, minta perlindungan kepada Allah, enggak boleh males. Ya, semangat. Laki-laki ya beda dengan perempuan. Gitu. Kita laki-laki harus beda dengan perempuan. Di antara ciri khas laki-laki sholat jamaah di masjid, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka apa? Juga ajari anak kita. Sehingga kalau saya juga nginep di orang tua itu, Pak, gini kok nek maghrib isak bocah cilik-cilik sak umruk. Tapi nek kula salat subuh teng mriku sing cah cilik ya gur anakku tok. Masya Allah. Lah ditangekne wangel lho Ustaz, misale digeret. Misalnya bocah cilik ini dilatih seperti itu, diciprati, ora tangi juga geret, tuntun, wudui, gosokne gigine diwudukan. Piye carane bocah sholat tepat pada waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin. Ajari atau perintahkan anak-anak kalian untuk sholat kalau mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Kalau umur 10 tahun nggak mau, pukul. Walaupun mukulnya dengan kaidah, dengan peraturan dan ketentuan yang ada, ya. Tidak boleh sembrono. Baik, maka ajari anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dan sebelum itu kita, bapak-bapaknya ini yang sholat. Kadang-kadang Pak juga ada di sebagian masjid, bocah sholat niku ribut, rame, Masya Allah. Coba nek semua anak itu dituntun oleh bapaknya, sholat cedak bapaknya, anteng Pak. Lah masalahnya bocah-bocah do sholat teng masjid, bapaknya ora sholat. Ya, ini yang menjadi masalah. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan seluruh kaum muslimin. Juga misalkan apa? Atau bagian yang kedua yaitu hak hamba. Ya, setelah kita tunaikan hak Allah, jangan berbuat syirik. Lalu syiar Islam yang paling utama itu sholat. Kita laki-laki sholat berjamaah, tunaikan itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian tunaikan hak-hak hamba. Ya, jadi suami yang baik. Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu wahai suami, orang yang paling baik kepada istrinya. Dan akulah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik kepada istriku, kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka suami yang baik. Kalau kita kumpul ngeten iki Pak, ketemu kanca nggih, Masya Allah ramah-ramah, sumeh, ya, omongannya baik. Di rumah dengan istrinya hendaknya lebih baik, atau minimal ya sama-sama baik. Jangan kalau ketemu temannya ramah, bahkan apa, sering nraktir, sering menjamu, tapi sama istrinya kasar, pelit, bakhil, alias medit. Jangan. Tapi apa? Di rumah yang sopan, santun, lemah lembut, ya. Begitu pula istri. Kadang istri kalau di pengajian, Masya Allah ramai, sehingga napa ustadz ceramah dhek ngeramai, cek beramah tamah dengan
temannya. Nek teng mriki mboten nggih ibu-ibu? Ya. Ada kan ibu-ibu ora leren-leren. Ustate ceramah, mereka beramah tamah. Nek neng omah karo bojone la haula wala quwata illa billah. Jangan seperti itu. Ya. Tapi apa? Dengan temannya baik, di rumah dengan suaminya atau dengan keluarganya, kalau kita para suami dengan istri kita baik, dengan anak juga baik, ya. Ini hamba yang soleh, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan sesama makhluk, atau gampangannya hablum minallah wa hablum minan nas, dijaga. Itu diantara ya yang menjadi bahan ya pemikiran dan usaha kita setiap hari. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan ba'da shalah. Salat dulu atau azan terus lanjut? Salat dulu. Oke. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.